Morning bro and sis. Udah hari Senin lagi. I don't like Monday. Hari ini belum ngopi, baru minum susu doang. Cerita apa kita pagi ini? Gua mau cerita 9 naga, Nine of the Dragon. Nine Dragon ya. 9 naga ini malang melintang ya di bumi pertiwi, sepak terjangnya maupun rumorsnya, benar atau tidak keberadaan mereka. Tapi kalau kita klik di Google, tanya Mbah Google nih, siapa saja 9 naga itu, maka muncul nama-nama seperti pendiri Jarum dan pemilik BCA, Michael Budi Hartono, Heru Budi Hartono, Hartono Brothers ya, orang terkaya di Indonesia. Kemudian muncul nama James Riyadi, putranya Mukhtar Riyadi, Lipo Group. Kemudian muncul lagi nama Sofyan Wanandi, Gemala Group. Sofyan Wanandi ini dikenal dekat dengan Pak JK ya. Dulu selalu berada di dekat Pak JK seperti penasehatnya wakil presiden. Beliau memang bersahabat lama. Kemudian muncul nama Dr. Tahir, pemilik Mayapada Group ya, filantropis dari Indonesia. Terakhir beliau kelihatan agak miskomunikasi dengan Pak Yusuf Kala masalah mau nyumbang bencana alam, gempa waktu itu ya, Palu di Nusa Tenggara. Kemudian muncul lagi nama Tommy Winata dari Artagraha, milik Bank Artagraha. Ya, beliau ini sangat famous ya, dan juga terkenal sebagai pencinta binatang, terutama tiger, harimau. Beliau punya penangkaran dan area untuk mengembangbiakkan dan menjaga si raja hutan di daerah Lampung. Kemudian muncul nama mungkin Pak Aguan ya, Agung Sedayu ya. Namun ini seperti diwakili oleh Pak TW. Banyak orang bilang sebenarnya mereka ini satu grup. Pak Aguan itu godfathernya, Tommy Winata itu the hitman. Kemudian kalau kita klik lagi, muncul nama Edward Suryajaya, anak sulung dari Om William Suryajaya, pendiri Astra ya, Astra Group. Tapi Edward Suryajaya lagi mondok ya, ada case di dana pensiun Pertamina. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini yang banyak berperan kelihatannya dan santer Sinarmas Group. Tapi nggak tahu apakah mereka bagian dari 9 naga atau bukan. Rasanya bukan ya. Hanya saja kalau kita baca berita akhir-akhir ini, Sinarmas Group ini santer
sebagai grup yang dekat dengan Istana Bogor ya, karena putra lah ya, putranya Pak Lurah dapat suntikan dana Ventura dari grupnya Sinarmas yang sempat dilaporkan oleh Kang Ubed ke KPK, tapi kelihatannya beritanya sudah tenggelam karena sulit menemukan unsur pelanggarannya, karena itu adalah business as usual ya bisnis startup ya, memang begitu. Oke, mungkin kalau kenapa gue ambil topik 9 naga, karena oligarki yang belakangan ini sebuah kata yang sangat sering kita dengar di media. Oligarki, apa sih oligarki? Oligarki itu sekelompok orang atau seseorang, bisa individu, bisa grup, bisa perusahaan yang menempatkan orang-orangnya, kaki tangannya di dalam pemerintahan, di mana mereka bisa ikut mengatur kebijakan yang keluar dari pemerintah. Seperti itu. Bahkan mereka bisa menentukan siapa presiden. Ini tidak hanya di Indonesia, tapi di negara manapun di dunia. Jadi memang seperti itulah kalau dunia kapitalis ya, bahwa kalau bisnis kita itu mau berjalan lancar dan mudah urusannya, ya sebagai grup yang sudah sukses, pundi uangnya banyak, itu memang harus bisa menyetir presiden, karena dari awal memang mereka sponsornya ya, seperti itu. Nah, kaitannya dengan Pilpres nih, ini ada yang bersuara tiket Pilpres 2024 di Indonesia sudah diborong oligarki. Waduh, tendensius ya. Aku kira nggak gitu juga, karena sistem yang berlaku di Indonesia adalah presiden, calon presiden atau bakal calon presidennya, baca presnya, dan wakil presiden ditentukan oleh partai politik dengan syarat presidential thresholdnya 20%, sehingga di luar PDIP partai politik yang lain harus berkoalisi. Nah, cerita koalisi ini memang lagi seru, lagi rame-ramenya. Kita lihat pemberitaan beberapa hari ini, mulai dari hari Jumat ya sampai hari ini hari Senin, itu cukup panas. Diawali dengan terbentuknya koalisi Indonesia Bersatu KIB awal bulan oleh Golkar, PAN, dan P3. Waduh, ini koalisi ini ketua umumnya sekarang 3 menteri ya, Pak Erlangga Hartarto, Pak Zulkifli Hasan, Pak Suharto Mono Arfa. Nah, kemudian langsunglah pakar-pakar politik, pengamat politik, para senior berkomentar bahwasanya koalisi ini dibentuk untuk mengusung Ganjar Pranowo. Kemudian Pak Erlangga membantah, enggak lah, kita usung kader sendirilah.
tapi memang kental ya aromanya, bahwa ini koalisi ini akan mengusung Pak Ganjar. Tinggal wakilnya itu ada Pak Erick Thohir yang disebut-sebut, kemudian ada Ibu Khofifah dan Pak Muldoko. Wah, seru. Tapi kalau penilaian aku pribadi, yang paling punya kans kuat itu Pak Ganjar dipasangkan dengan Pak Erick Thohir. Kenapa? Pilpres itu biayanya besar, bro. Jadi memang butuh wakil atau pasangan yang punya logistik yang kuat. Ya, dari 3 nama kandidat tadi, mungkin Pak Erick Thohir yang pundi-pundinya lebih kuat. Kemudian Nasdem mengawali dengan Rakernas dan memunculkan nama 3 calon presiden. Rekomendasi Nasdem hasil masukan dari DPW. Jadi Pak Surya Paloh umumkan ada nomor 1 Anies Rashid Baswedan, nomor 2 Muhammad Andika Perkasa, Panglima TNI, nomor 3 Ganjar Pranowo. Ini strateginya ini bisa, kalau menurut gue bisa jadi senjata makan tuan ya. Kenapa? Karena keesokan harinya atau tepatnya malam minggu kemarin, Pak Prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar, Caimin bertemu dan menyatakan membentuk koalisi KIR, Kebangkitan Indonesia Raya, PKB dan Gerindra ya. Ini sesuatu banget. Gimana tidak, ini dua-duanya ketua umum parpol ini baru keren nih, jadi ketua umum maju. Nah, itu baru gentleman ya, jantan. Jangan nyuruh-nyuruh kader orang lain. Kader sendiri ketua umum dong, percuma udah jadi ketua umum partai politik. Duit habis banyak untuk membesarkan partai, nggak berani maju dong. Tujuannya mendirikan partai politik kan sebenarnya itu kan, merebut atau mencapai kekuasaan tertinggi, presiden. Nah, itu baru benar sesuai dengan visi misi mendirikan partai politik. Nah, kemudian tadinya sempat ada koalisi semut merah tuh, PKB, PKS, Demokrat, tapi karena yang menghadiri bukan ketua umumnya, ini koalisi gampang goyang punya. Hanya sekelas sekjen, wakil sekjen yang bertemu ya. Tapi kalau koalisi Indonesia Bersatu, KIB dan KIR, nah itu semua ketua umum itu yang ngomong tuh, yang di depan wartawan salaman gitu kan, jabat tangan komando. Nah itu kelihatannya udah bisa ngunci itu. Nah, dengan terbentuknya ini, kenapa gue bilang strategi Nasdem tadi bisa menjadi bumerang, itu karena apa? Mereka ada nyebut nama Pak Ganjar Pranowo, sementara Pak Ganjar ini bisa diusung oleh PDIP, bisa diusung oleh KIB. Jadi kalau mereka akhirnya memunculkan nama Ganjar, mereka bukan kingmaker lagi Nasdem ini, jadi follower, jadi bebek ya. Kalau akhirnya mereka memunculkan calon tunggalnya Ganjar Pranowo, jadi itu PDIP punya dan mungkin KIB punya. Nah, efeknya apa? Ya mereka lagi-lagi ya jatah menterinya, kalaupun menang gitu, jatah menterinya sedikit, nggak bisa banyak gitu.
karena bukan kingmaker. Nah, kalau mereka memunculkan nama Pak Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan ini boleh dibilang akan diklaim oleh PKS ya. Nah, partai yang tersisa itu untuk berkoalisi ngusung Pak Anies itu tinggal PKS dan Demokrat. Jadi bertiga nih. Nah, jadi kalau di sini mungkin kalau dia umumkan tidak terlalu lama, dia bisa Nasdem bisa klaim bahwasanya mereka pengusung utama Anies Baswedan. Di mana Pak Anies juga adalah salah satu founder Ormas Nasdem ya. Dan disponsori oleh Pak JK. Pak JK juga founder Ormas Nasdem. Jadi masih bisa nih, harus cepat-cepat umumkan supaya PKS dan Demokrat mau merapat. Nah, yang lain adalah jika memang Pak Prabowo dan Caimin jadi berpasangan, ini Nasdem bisa kembali berkoalisi dengan PDIP mengusung Anies Baswedan dan Puan Maharani. Nah, ini baru bagus. Tapi lagi-lagi ini pilihan yang ya termasuk agak fenomenal ya. Kalau ini terjadi, Anies gabung sama Puan nih, nggak ada yang demo kayaknya nih. Siapa yang mau demo? Bagus juga kalau menurut gua. Ya, kita bisa bayangkan pertarungannya akan seru. Anies Puan Maharani, Prabowo Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Erick Thohir. Nah, kalian pilih siapa tuh? Jangan golput, pilih aja, ada 3 kok, 3 pasang. Ya seperti itu. Lain yang bisa kita bahas adalah ini Mas Gibran kemarin ini weekend ini safari politik ya, ke Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo, kemudian ke Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Ya keren. Kemudian PKB ketemu Gerindra. Bisa-bisa yang diomongin tuh sebenarnya adalah masa depan karir politiknya Mas Gibran. Kalau digadang-gadang kan jadi gubernur Jawa Tengah atau maju di DKI gitu. Kalau Jawa Tengah, Mas Gibran elektabilitasnya udah paling tinggi lah, paling moncer, karena lawan-lawannya itu seperti wakil gubernur incumbent ya, wali kota Semarang, kemudian mantan wali kota Solo Pak FX, kemudian ada Bu Rutreningsih, ada yang dulu ikut kontes Sudirman Said, kemudian ada purnawirawan dari Polri bintang 3 ya, itu Komjen Condro Kirono yang orang Jawa Tengah. Ya kelihatannya sih Mas Gibran kalau maju gubernur Jawa Tengah itu sambil makan martabak juga menang. Tapi kalau ke DKI, nah DKI, Pilgub DKI ini lumayan seru juga, karena tokoh-tokoh yang ikut kontes itu lumayan ya, lumayan hebat-hebat. Misalnya incumbent wakil gubernur siapa namanya, Ahmad Riza Patria dari Gerindra. Kemudian dari Golkar itu kelihatannya akan menjagokan mantan wali kota Tangsel ya, Airin, adik ipar Bu Atut. Kemudian dari Nasdem itu bendahara umumnya tuh yang lagi moncer, Ahmad Sahroni, ketua panitia
Formula E kemarin yang sukses ya, Crazy Rich Tanjung Priok. Kemudian dari PDIP kelihatannya Ibu Risma ya yang digadang-gadang ya. Ibu Risma, Menteri Sosial, mantan wali kota Surabaya, elektabilitasnya lumayan juga di DKI ya. Atau memang belakangan ini nggak ada lagi media yang ngeliput beliau, mungkin Mas Gibran yang mau dimajukan PDIP ya, bisa jadi, karena kelihatannya hitung-hitungannya Bu Risma udah lembek punya ya. Nah, lain sebenarnya Mas AHY dari Demokrat, ketua umum itu cocok juga tuh ikut kontes di Pilgub DKI lagi ya. Jadi kalau koalisi sama Nasdem PKS ya nggak apa-apa, Mas AHY tidak usah ikut Pilpres tapi diusung di Pilgub DKI. Itu salah satu opsi juga supaya koalisinya gampang dijahit. Jadi presiden dan wakil presidennya itu calonnya dari Nasdem dan PKS. Ya, kita bisa bayangkan betapa serunya kalau Mas Gibran sama Mas AHY tarung di Pilgub DKI. Wah, pasti seru dan rame ya, meriah. Jadi pemilu ini jangan diajak dibikin untuk ribut, jangan, harus dengan sukacita, gembira gitu, namanya pesta demokrasi gitu. Itu baru benar. Jadi kita pemilu baik pilpres, pileg maupun pilkada itu dengan riang gembira harusnya, tidak dengan saling menghujat dan mengeraskan kelompok masing-masing. Nah, itu mungkin yang nanti 2024 pilpresnya itu bulan Februari, presiden dilantiknya Oktober, pilkadanya nanti di November. Jadi seru ya. Kemudian ini 1 tahun 3 bulan ke depan, karena September 2023 itu pasangan capres cawapres harus sudah didaftarkan di KPU. Ini 1 tahun 3 bulan ke depan ya cak-cakan politik akan semakin ramai dibahas di media. Oke, teman-teman, lain sepertinya kalau pilkada di daerah yang lain yang seru pasti juga akan terjadi di Sumatera Utara, karena di sana ada menantunya Pak Jokowi, Mas Bobi, yang sekarang menjadi wali kota Medan. Bisa saja nanti maju ke Pilgub Sumatera Utara ya. Rame, seru itu, karena incumbent Pak Edi Ramayadi, kemudian wakil gubernur petahananya Bang Ijek Rajeksa. Kalau itu maju sendiri-sendiri, wah berarti ada bisa 3 pasang calon yang maju ya, seru juga. Nanti kita lihat mereka berpasangan sama siapa. Mungkin itu yang akan jadi center pilkada yang diliput oleh media dan diperhatikan oleh masyarakat. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya itu ya ada yang anak presiden, anak menantu presiden, anak mantan presiden ya, seru. Ya, semoga semuanya berjalan lancar. Yang penting sekarang bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa
bagus kembali, dan yang utama adalah harga-harga barang-barang nih, harga barang-barang yang naik terus, terkerek naik terus, bagaimana bisa distabilkan. Ya, kita harap kinerja pemerintah, tim ekonominya bisa mengendal ini, karena itu yang paling berimbas kepada kita semua. Ya, kalau politik yaitu kita kebagian pendidikan politiknya lah, biar nggak ketinggalan. Tapi kalau masalah harga barang-barang itu langsung bersentuhan terhadap keseharian kita. Ya, inflasi 3,5% kata pemerintah. Ya, kalau memang itu angkanya benar, harusnya masih cukup baik, walaupun belum baik. Tapi nggak tahu ya, apakah itu angkanya benar sesuai tidak dengan di lapangan. Oke, mungkin hari ini itu dulu yang bisa gue sharing ke teman-teman. Alhamdulillah nih jalan mulai lancar. Kita konsen ke jalan raya dulu. Oke guys, bro, sis, see you next video. Bye.